lagi ngarep tok tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah. Hari ini Senin 18 Januari 2021 kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik khususnya pada pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar yaitu pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Sebelumnya Ustaz Rizky akan mengulang sebentar ya. Sila-sila Pancasila itu ada berapa saja? Betul, ada 5. Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang, betul sekali. Yang selanjutnya adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas, betul. Yang ketiga, sila ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu disimbolkan dengan gambar kepala banteng ya. Yang selanjutnya adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal semuanya ya? Ustaz Rizky harapkan semua anak-anak harus hafal bunyi dan simbol sila Pancasila. Jadi nanti kalau ada ulangan tidak kebingungan lagi ya kan? Oke. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini Ustaz Rizky punya 3 contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pokoknya yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Tuhan itu pasti sila pertama Pancasila, betul, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalian sholat di rumah, kalian bersyukur dapat dapat sangu dari orang lain misalnya. Terus kalian berdoa sebelum makan, itu termasuk contoh pengamalan sila pertama, betul. Yang selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Nah, ini penting ya. Kalau bergaul kalian tidak boleh membedakan antara teman kalian yang miskin, teman kalian yang kaya, dan yang lain-lain. Jadi semua adalah sama, betul. Yang ketiga, membantu teman atau siapa saja yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menghormati dan menaati nasihat orang tua. Barang siapa yang di rumah tidak menaati nasihat orang tua, itu berarti tidak melakukan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham sampai di sini anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut pada pengamalan sila persatuan Indonesia. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah menjaga kerukunan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dan warga masyarakat lainnya. Apa sih, manfaat dari kerukunan? Kalian menjaga kerukunan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah hidupnya menjadi tentram, tidak suka berkelahi. Jadi antar warga masyarakat, antar teman dan antar tetangga hidup rukun, tidak ada perselisihan. Betul? Nah, betul sekali. Yang kedua, mengutamakan kepentingan keluarga. Maksudnya bagaimana sih mengutamakan kepentingan keluarga? Maksudnya begini, misalnya kalian diajak teman kalian, ayo main. Terus ibu kalian menyuruh membeli gula di warung. Apa yang kalian lakukan? Ayo milih main apa milih beli gula? Nah, seharusnya yang kalian pilih pertama adalah kalian membantu dulu orang tuanya, disuruh ibu membeli gula, dibelikan dulu, setelah itu baru main. Itu namanya mengutamakan kepentingan keluarga. Paham ya? Nanti kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, contohnya apalagi ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, saling menyayangi, saling menolong, dan saling menghargai. Di sini maksudnya ketika kalian punya adik di rumah, nah itu pasti suka berantem apa enggak? Itu namanya tidak saling menyayangi. Jadi kalau punya adik, punya kakak harus saling
menyayangi, nggak boleh berantem, nggak boleh usilin adiknya ya. Bisa ya. Selanjutnya yang keempat adalah menjaga dan memelihara barang-barang yang ada di rumah. Misalnya di rumah itu ada barang-barang apa ya yang bisa pecah. Nah, tugas kalian adalah menjaganya, gak malah dibanting gitu. Terus misalnya kalian main ke rumah temenmu, bawa mainan ya, terus mainannya ditinggal di rumah teman, itu namanya tidak memelihara dan menjaga barang-barang yang kalian miliki ya Taca. Ya, pahamnya sampai di sini. Setelah itu selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini biasanya berhubungan dengan musyawarah. Pernah melakukan musyawarah kan? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah melakukan musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, ketika di awal masuk dulu, kalian kan pasti kan melakukan pemilihan ketua kelas bersama wali kelasnya ya kan? Itu kalian sudah menerapkan sila keempat Pancasila ya. Betul. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya kalian mengajak teman kalian ke kantin, ayo ke kantin, tapi teman kalian nggak mau, kalian tidak boleh memaksa ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, misalnya di sini ada musyawarah untuk pergi studi tour ke Malang, ke Jogja atau ke tempat lain. Nah, di situ pasti ada beberapa pendapat. Ada yang menyampaikan pendapat ke Malang, ada yang menyampaikan pendapat ke Surabaya atau ke Bali misalnya. Nah, itu kalian harus menghargai setiap pendapat teman kalian yang mengajukan itu pendapat ya. Jadi tidak boleh tidak usah ke sana, nggak boleh ya. Ya, itu contohnya. Yang terakhir adalah menghormati keputusan hasil musyawarah. Nah, tadi ketika sudah diputuskan hasilnya apa, kita studi tour ke Bali misalnya, itu hasil kalian harus menghargai hasilnya. Nggak boleh, aku nggak mau ikut, nggak enak ke Bali kejauhan, aku nanti mabuk dan lain-lain. Nggak boleh ya, harus menghargai keputusan hasil musyawarah itu. Yang terakhir kita akan belajar sila kelima, yaitu pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini yang perlu kalian perhatikan harus bisa membedakan ya antara sila kedua dan juga sila kelima karena hampir mirip. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Misalnya kalian bawa jajan, terus kalian bagikan kepada dua teman kalian. Nah, itu kalian nggak boleh ngasihkan yang ini lebih banyak, yang itu lebih banyak, harus sama adil. Begitu ya anak-anak. Yang kedua, mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, misalnya di tempat kalian atau di desa kalian mau mengadakan kegiatan bakti sosial untuk membantu korban apa ya, misalnya membantu korban bencana atau membantu korban yang terkena COVID. Nah, itu namanya kalian sudah menerapkan pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Ketika teman kalian misalnya menggambar, satunya menggambar gunung, satunya menggambar rumah. Nah, kalian tidak boleh mencela, punyamu jelek, punya aku loh yang bagus. Nah, itu nggak boleh ya, dijaga nanti biar tidak ada perkelahian. Nanti kalau teman kalian nggak terima, pasti gimana? Berkelahi kan, ya toh? Nah, sudah paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Usrizki. Mungkin itu saja pelajaran yang bisa Usrizki sampaikan hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.